Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pembelajar semuanya. Kita berjumpa lagi pada pertemuan yang ke-7 ya, konsep dan prosedur akuntansi part 7. Teman-teman semuanya, di sini kita akan belajar bersama mengenai laporan perubahan modal pemilik. Ya, teman-teman, seperti telah dijelaskan sebelumnya pada pertemuan kita yang ke-6 tentang laporan laba rugi, ya kan, menyajikan hasil usaha perusahaan. Ya, bagaimana pengaruh pendapatan dan beban pada perusahaan tersebut terhadap modal pemilik, ya, yang belum kita bahas bersama-sama. Sehingga untuk mengetahuinya, kita harus terlebih dahulu menyusun laporan perubahan modal pemilik. Oke. Jadi, laporan perubahan modal pemilik itu adalah menyajikan perubahan ya yang terjadi pada modal pemilik perusahaan pada suatu periode tertentu. Oke. Nah, sobat pembelajar semuanya, di sini kita bisa melihat bahwa modal pemilik perusahaan dapat berubah karena beberapa hal. Ya, yang pertama, modal pemilik akan bertambah. Oke, bertambahnya modal pemilik karena adanya transaksi setoran modal. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bertambahnya modal perusahaan karena adanya pendapatan. Jelas ya sampai di sini. Jadi, bertambahnya modal pemilik karena adanya setoran modal dan pendapatan. Oke, itu yang pertama. Kemudian, modal pemilik akan berkurang ya, terjadinya berkurangnya modal pemilik karena 1. Adanya beban dan 2. Adanya privilege. Ya, sehingga berkurangnya modal pemilik karena beban dan karena adanya privilege. Ya, jelas ya sampai di sini perbedaannya mengapa modal pemilik bisa bertambah dan mengapa modal pemilik perusahaan bisa berkurang. Sobat pembelajar semuanya, ya, hal penting yang perlu kita ingat bersama yaitu privilege ya, privilege bukanlah beban bagi perusahaan. Ya, jadi privilege itu bukanlah beban. Karena privilege dikeluarkan bukan dalam rangka kegiatan perusahaan, ya, untuk memperoleh pendapatan. Oke. Jadi, privilege disajikan nantinya di dalam laporan perubahan modal. Oke, jelas ya. Beberapa catatan yang perlu kita pahami terlebih dahulu sebelum kita membuat laporan perubahan modal pemilik. Nah, sobat pembelajar semuanya, di sini kita bisa melihat bersama ya persamaan akuntansi dari beberapa soal cerita yang sudah pernah kita kerjakan pada pertemuan ya episode 1, part 1, 2, 3, 4, 5, 6 pada episode sebelumnya ini. Sehingga di sini ada transaksi pada tanggal 1 Januari, kemudian 2 Januari, 5 Januari, 12 Januari, 15 Januari, 30 Januari dan 31 Januari. Nah, di sini kita bisa melihat ya tadi di slide sebelumnya kita bahas bersama bahwa modal bertambah karena setoran modal ya. Jadi di tanggal 1 Januari ada modal Bapak Yusuf ya sebesar 30 juta. Kemudian ada pendapatan ya pada transaksi tanggal 15 Januari ya, kas bertambah
sebesar 30 juta rupiah. Kemudian ya, modal berkurang karena beban ya. Beban ini terjadi pada transaksi, bisa kita lihat pada tanggal ini ya, 15 Januari ya. Ada modal Bapak Yusuf berkurang 3 juta, dan pada tanggal 30 Januari modal Bapak Yusuf berkurang 5 juta ya. Kemudian untuk prive ya, untuk prive, transaksi prive terjadi pada tanggal 31 Januari ya. Ini berkurang 2 juta ya. Jelas ya sampai di sini. Teman-teman bisa melihat di gambarnya. Oke, kita lanjut ya. Ya, setelah kita ini ya sobat pembelajar semuanya mempelajari sekilas terkait persamaan akuntansinya, kita akan lanjut membuat laporan laba rugi. Nah, bagi teman-teman yang belum jelas terkait penghitungan di persamaan akuntansinya, teman-teman silahkan untuk ini ya, membuka video saya sebelumnya ya. Jadi pada konsep dan prosedur akuntansi episode 1, part 1, part 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7. Jadi ini transaksinya beruntut ya, karena membuat transaksi selama 1 bulan pada PO Berkah Maju, sehingga biar pemahaman kita sama-sama lengkap dan jelas. Oh, seperti ini ya prosesnya dari awal untuk menghitungnya, seperti itu. Jadi di sini kita membuat laporan laba ruginya ya. Pendapatan jasa tadi ya sebesar 30 juta karena kas bertambah ya. Kemudian beban terjadi pada beban gaji dan beban makan minum ya. Tadi di persamaan akuntansi kita sempat melihat beban gaji terjadi pada tanggal 15 Januari sebesar 3 juta, dan beban makan dan minum terjadi pada tanggal 30 Januari ya, sebesar 5 juta. Sehingga total bebannya 3 juta ditambah 5 juta sama dengan 8 juta. Kemudian pendapatan jasa ya, karena PO Berkah Maju ini bergerak di bidang jasa transportasi ya. Jadi pendapatan jasa dikurangi beban 30 juta dikurangi 8 juta, maka laba periode berjalan pada PO Berkah Maju ya sebesar 20 juta untuk bulan yang berakhir pada 31 Januari 2022. Jadi ini periodenya selama 1 bulan. Oke. Jelas ya sampai di sini? Nah, sobat pembelajar semuanya, setelah kita membuat laporan laba rugi, selanjutnya kita akan membuat laporan keuangan berupa laporan perubahan modal pemilik. Ya, PO Berkah Maju, laporan perubahan modal pemilik untuk bulan yang berakhir pada 31 Januari 2022. Oke, kita membuat ini ya rinciannya. Jadi yang pertama yang perlu kita tuliskan adalah modal Bapak Yusuf ya, karena pemilik perusahaan PO Berkah Maju adalah Bapak Yusuf per 1 Januari 2022. Jadi setoran modal awal di persamaan akuntansi tadi pada 1 Januari kita bisa melihat setoran modal awal ya berupa tunai ya, nominalnya 30 juta. Oke. Kemudian ditambah laba neto Januari 2022. Kita ambilkan dari laporan laba rugi. Tadi yang sudah sempat kita ini ya buat bersama-sama. Tadi labanya sebesar 22 juta ya. Kemudian ada prive pada tanggal 31 Januari ya kan. Prive bulan Januari 2022 sebesar 2 juta rupiah.
Sehingga kenaikan modal perusahaan Berkah Maju 22 juta ya dikurangi 2 juta karena ada pengambilan privel ya. Berarti hasilnya 22 juta dikurangi 2 juta hasilnya 20 juta. Oke, kemudian kita ini ya jumlahkan modal Bapak Yusuf pada per 31 Januari 2022, maka 30 juta ya ditambah 20 juta maka hasilnya 50 juta. Oke, jadi modal akhir Bapak Yusuf ya perusahaannya sebesar 50 juta.